Halo, selamat datang di seri kedua tutorial LMS Moodle. Setelah mendapatkan akun gratis dari Moodle Cloud, kali ini kita akan belajar cara membuat kelas dan menyiapkan materi, soal, dan kegiatan pembelajarannya. Langsung saja, langkah pertama kita login di moodlecloud.com. Dari portal, kita klik bagian ini untuk menuju ke situs kita. Untuk menambahkan kursus baru, klik tombol Add a New Course. Apabila rekan-rekan kurang familiar dengan bahasa Inggris, dengan istilah-istilah bahasa Inggris, rekan-rekan bisa mengganti bahasanya di bagian ini, Language, lalu kita cari bahasa Indonesia. Kita isi detail untuk kursus baru ini. Untuk kategori ini kita bisa edit nanti. Kemudian keterlihatan kursus ini apabila nanti sudah siap bisa langsung ditampilkan saja, atau nanti jika masih ada yang bisa diedit atau perlu diedit, kita sembunyikan dulu. Untuk tanggal mulai kursus kita sesuaikan dengan kalender akademik. Misalnya untuk contoh saya isikan sebagai berikut. Kemudian untuk bagian deskripsi, di sini kita bisa isikan ringkasan kursus, bisa kita isikan salam, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi yang diharapkan, daftar sumber referensi, dan sebagainya. Nah, untuk gambar kursus ini, rekan-rekan bisa upload gambar atau banner dengan ukuran yang saya sarankan 1200 kali 800 pixel. Di bagian format, Anda bisa pilih format mingguan jika itu nanti pertemuan tiap minggu, atau format aktivitas tunggal, format sosial, atau format top. Sini akan saya contohkan dengan format mingguan. Jumlah bagiannya 3. Satu bab ini nanti akan ada 3 pertemuan. Bisa atur tata letak kursus. Saya akan pilih tampilkan satu bagian per halaman. Berkas dan unggahan akan saya set 1 MB supaya nanti jika ada file-file yang terlalu besar, kompresinya tidak terlalu ekstrim ya. Anda bisa set ke 2 MB, 5 MB, tergantung dari jumlah murid dan perkiraan besarnya file yang nanti akan peserta dikumpulkan. Untuk bagian pelacakan penyelesaian, di sini akan saya contohkan dulu ya. Bagian ini akan saya lewati. Kita akan langsung simpan dan tampilkan. Nah, seperti ini kursus yang baru kita buat. Untuk memasukkan materi dan kegiatan-kegiatan, kita akan nyalakan dulu mode edit. Nah, tampilannya akan seperti ini. Saya akan mulai dari bagian yang paling atas. Klik tombol escape untuk membatalkan atau tombol enter untuk selesai. Jika diklik keluar, ini akan kembali ke penamaan sebelumnya. Jadi pastikan Anda klik enter. Nah, di bagian pendahuluan ini akan saya isi dengan sapaan, kemudian tujuan pembelajaran, dan perlengkapan pembelajaran. Kira-kira seperti ini. Simpan perubahan. Nah, di bagian pendahuluan juga Anda bisa tambahkan misalnya tata tertib, atau kontrak kuliah, atau daftar referensi, dan sebagainya di bagian yang ini, yang sekiranya berlaku sepanjang pelajaran dalam topik atau bab ini. Kita masuk ke pengaturan minggu yang pertama. Nah, pada pertemuan satu ini, pertama-tama saya akan isikan kompetensinya dulu, kemudian subtopik bahasan.
Kita tambahkan aktivitas. Yang pertama ada biasanya adalah absensi atau presensi kehadiran. Kita bisa menggunakan ini, kehadiran, atau seperti yang akan saya lakukan, saya akan menambahkan presensi dengan menggunakan fitur pemilihan. Pada bagian ketersediaan ini, kita menentukan sejak kapan sampai kapan presensi ini bisa diisi oleh peserta didik. Simpan dan tampilkan. Pada presensi kehadiran 1 ini, kita belum bisa melihat opsinya karena saat ini belum tanggal presensi ini dibuka. Jika ini sudah dibuka, nanti akan ada opsi. Yang pertama adalah hadir dan siap mengikuti pelajaran. Lalu opsi 2, hadir namun belum bisa mengikuti pembelajaran dengan optimal. Kita bisa asumsikan mereka yang tidak mengisi presensi sebagai yang tidak mengikuti pelajaran dan tidak siap mengikuti pelajaran. Untuk melihat presensi yang sudah diisi, kita bisa klik bagian tanggapan dan kita bisa unduh dalam format Excel untuk dicetak. Baik, kita kembali ke pertemuan 1. Kita nyalakan lagi mode edit. Tambahkan aktivitas lagi. Saya akan tambahkan agenda tatap muka virtual, yaitu dengan kehadiran. Kehadiran atau attendance bisa kita gunakan untuk menjadwalkan pertemuan. Sebagai contoh saja, saya akan isikan formatnya seperti ini. Nah, lalu pada bagian ini kita tambahkan sesi. Kita atur tanggal pertemuan. Pada bagian deskripsi ini Anda bisa masukkan link Zoom atau Google Meet atau aplikasi lain yang Anda gunakan untuk pertemuan. Kemudian pada bagian multisesi kita bisa atur penjadwalan otomatis, penjadwalan ulang untuk pertemuan-pertemuan ke depan. Klik tambahkan. Ini tampilan dari penjadwalan otomatis tiap minggu. Kita bisa melihat detailnya dengan mengklik tombol berikut. Selanjutnya saya akan tambahkan diskusi. Kita akan menggunakan fasilitas forum. Anda bisa atur jenis forum yang akan digunakan nanti. Perbedaannya ada pada jumlah jawaban dan bentuk interaksinya. Seperti ini contoh diskusi menggunakan fitur forum yang saya tambahkan link video dari YouTube. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan kuis. Karena kuis ini sifatnya sebagai latihan saja, maka saya tidak akan atur pada waktu pengerjaan dan nilai, supaya bisa dikerjakan sewaktu-waktu dan bisa diulangi sampai beberapa kali. Setelah melakukan pengaturan umum dari kuis, kita tambahkan soal-soal.
pada jenis soal, saya akan pilih yang pilihan ganda. Setelah mengisi soal, pilihan jawaban, dan kunci jawabannya, kita bisa klik simpan perubahan. Lakukan cara yang sama untuk soal-soal yang lain. Nah, dari pertemuan satu ini saja kita sudah berhasil memasukkan 3 interaksi, yaitu interaksi peserta didik dengan materi, interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan interaksi peserta didik dengan guru. Pada pertemuan 2 kali ini, saya akan tambahkan kegiatan dengan memanfaatkan fitur workshop atau lokakarya. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari aktivitas pada pertemuan 1 sebelumnya. Saya akan aktifkan penilaian antar siswa. Kemudian saya akan mengedit formulir penilaian. Apabila rekan-rekan sudah memiliki rubrik penilaian, bisa dimasukkan di sini. Seperti ini formulir penilaian yang nanti akan diisi oleh peserta didik. Pilihannya adalah dari sangat memuaskan, yang memuaskan, dan tidak memuaskan, atau baik, cukup, kurang. Pada pertemuan 3 ini saya akan tambahkan forum diskusi, tempat pengumpulan tugas. Dan yang terakhir adalah survei. Pada bagian survei ini peserta didik bisa menceritakan pengalaman sesudah menerima pelajaran pada bab ini. Sampai tahap ini kita sudah berhasil membuat satu kursus yang berisi 1 bab, 3 pertemuan, dengan masing-masing pertemuan berisi kegiatan, resensi, dan agenda tatap muka. Pada sesi 1 atau pertemuan 1 dilengkapi dengan forum diskusi dan kuis, lalu pada pertemuan 2 dilengkapi dengan workshop atau lokakarya, kemudian pada pertemuan 3 dilengkapi dengan forum diskusi,
kemudian penugasan proyek individu, dan survei. Kita sampai di sesi tanya jawab. Kalau tadi kita mengaktifkan fitur pelacakan penyelesaian, maka akan ada tombol seperti ini. Dengan ini peserta didik bisa secara manual melakukan atau memberikan checkmark penyelesaian aktivitas demi aktivitas. Kekurangannya adalah apabila ada peserta didik yang kurang paham, maka mereka bisa saja mengklik tanda ini tanpa mereka membuka atau mengerti konten di dalamnya. Nah, maka apabila situs ini nanti akan di-online kan, saya akan mematikan fitur tersebut. Selain mempermudah atau membuat lebih sederhana setting kita di tiap kegiatan, progres aktivitas peserta didik sebetulnya sudah bisa kita ketahui dari penyelesaian mereka menyelesaikan atau mengumpulkan tugas-tugas ini. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.